Halo, perkenalkan semuanya. Semoga kalian akan sehat selalu ya. Dan kami adalah kelompok 9 yang akan membahas tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Oh ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan topik, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah datang untuk menonton channel ini. Oh ya, dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya. Baiklah, pertama-tama bagaimana proses masuknya kerajaan Hindu-Buddha kepada Kerajaan Sriwijaya? Sebagai berikut, yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Sumatera. Lalu menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang dan diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Dan bukti tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dengan ditemukannya prasasti. Dalam prasasti tersebut menceritakan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Karang Berahi, Telaga Batu. Selain prasasti, ada juga sebuah berita dari Cina di mana pendeta Ising pada masa 671 Masehi mengatakan bahwa pernah singgah di Sriwijaya dan belajar bahasa Sanskerta di sana. Yang kedua, bagaimana perkembangan kerajaan Hindu-Buddha kepada kerajaan Sriwijaya sebagai berikut, yaitu Sriwijaya telah sebagai pusat studi agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya telah menjadi salah satu pusat pendidikan di Asia Tenggara, dan hal ini dibuktikan bahwa banyaknya mahasiswa asing yang juga belajar di Sriwijaya. Dan para mahasiswa yang ingin belajar ke India biasanya mampir dulu ke Sriwijaya terlebih dahulu untuk belajar bahasa Sanskerta. Lalu para mahasiswa tersebut umumnya berasal dari Asia Timur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kerajaan Hindu-Buddha kepada kerajaan Sriwijaya sebagai berikut. Ada dua macam, yaitu fisik dan non-fisik. Yang pertama, yaitu adalah fisik, yaitu adanya perluasan wilayah Nusantara. Lalu adanya bidang arsitektur dalam membuat sebuah bangunan. Dan yang kedua, non-fiksi. Adanya teknologi perkapalan, adanya navigasi pelayaran, adanya sistem pendidikan, adanya kebahasaan dan sistem aksara, dan yang terakhir, adanya upacara atau tradisi. Baiklah, selanjutnya tentang sejarah bisa berdirinya kerajaan Sriwijaya yaitu berawal dari perjalanan suci Dapun Tahyang. Pada kala itu, Dapun Tahyang sedang menjalankan sebuah perjalanan suci atau bisa disebut sebagai Sita Yatra dengan menggunakan sebuah perahu, yaitu ia sedang membawa 20.000 orang pasukan, dan bersama dengan para pasukannya, Dapun Tahyang akhirnya telah membangun sebuah kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Jambi. Lalu kemudian ia pun telah mengembangkan kerajaan tersebut hingga sampai ke daerah Semenanjung, Malaysia. Dan yang kedua tentang para keturunan raja, yaitu pada masa kejayaannya adalah pertama Raja Batu Dapunta Hyang atau Srijayanasa pada tahun 670 Masehi. Dia telah membuat kerajaan Sriwijaya melebarkan akan kekuasaannya hingga sampai ke daerah Jambi. Lalu yang kedua, Raja Damasetu pada tahun 702 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Raja Damasetu telah membuat kerajaan menjadi meluas hingga sampai Semenanjung, Malaysia. Dan yang ketiga, Raja Balaputradewa pada tahun 860 Masehi yang telah memerintah pada abad ke-9 yang telah mengembangkan kerajaannya semakin besar. Lalu yang ketiga tentang letak di mana kerajaan Sriwijaya berada. Kerajaan Sriwijaya memiliki daerah kekuasaan yang telah membentang dari Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga Thailand, Kamboja, dan Semenanjung, Malaysia. Lalu lokasi kerajaan Sriwijaya hampir sebagian besar dihubungkan dengan Palembang, Sumatera Selatan. Saya Dani Gracia Suryanalihero, absen 6, kelas 10 IPS 2 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Keadaan masyarakat pada masa kerajaan Sriwijaya sangat maju dan sejahtera karena Sriwijaya menjadi kerajaan yang paling maju dan paling kuat di Nusantara pada zamannya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya perdagangan yang singgah di Sriwijaya memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan mereka sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung, Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing dan salah satunya India. Kehidupan budaya Sriwijaya. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya ajaran itu, India. Pada tahun 1100 hingga 1023 datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya yaitu Dharmakirti. Pengaruh kerajaan Sriwijaya pada masa kini. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Ada yang masih dijalankan hingga kini. Banyak pengaruh Hindu-Buddha yang juga dipelajari oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Contohnya seni bangunan, arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangun. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercara Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercara Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Aksara dan sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Perdagangan. Dalam dunia perdagangan pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Sistem kalender atau penanggalan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka satu tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender yang dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih telah menonton.